Ini fenomena anak muda ya. Iya. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Yakni yang belum pacaran itu sudahlah dibina baik-baik supaya nggak pacaran. Itu lebih mudah. Menghindari itu lebih mudah. Yang kedua, kalau sudah pacaran jatuh cinta itu memang berat, berat. Sehingga guru itu tidak sekedar ini nggak boleh, nggak sekedar itu. Perasaan itu kadang bahkan orang itu rela bunuh diri kok. Ditinggal ada anak SD ditinggal pacarnya mau bunuh diri naik itu naik apa itu yang tiang listrik itu yang tegangan tinggi itu. Jadi psikologinya begitu, orang lagi jatuh cinta itu susah dilarang. Apalagi sering nonton film-film yang melankolis itu ya, yang pokoknya sehidup semati itu. Nah, apa yang perlu dilakukan guru itu hendaknya ya di samping tadi menjelaskan ini bahayanya, ini hukum syariatnya, ya, itu dikasih berita-berita yang buruk ya, bagaimana bahkan polisi sekalipun ya dengan mahasiswi yang itu sudah dewasa pun itu ya begitulah efeknya, salah satunya itu banyak diberikan cerita itu. Terus juga perlu diajak mikir sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mikirkan bagaimana kalau sudah akil balik ya, bagaimana dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beri kisah-kisah bagaimana para sahabat itu menghindari pergaulan yang enggak benar. Kisah Nabi Yusuf misalnya, kisah siapa Nasr bin Hajjaj, ya, sampaikan aja kisah-kisah itu. Nah, kalau nggak bisa juga sekalian aja disuruh nikah. Ya, sekalian tantang aja. Kalau memang betul cinta kepada pacarnya, jangan dirusak. Ya. Apakah engkau mau pacar engkau ini diazab oleh Allah Ta'ala? Diajak maksiat. Kadang biasanya ngeles awal-awal. Kami nggak maksiat Ustaz, pacarannya Islami. Ngeles. Ya. Padahal jelasin Rasulullah itu kalaupun tidak berpacaran, berdua-duaan itu sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa wa ma'ahadhu mahram. Cinta Nabi enggak. Nah, akidahnya juga perlu disentuh. Rasul itu melarang seorang lelaki berduaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali mahram wanita tersebut bersama mahramnya. Sehingga apakah ada pacaran tanpa berduaan? Sepertinya ya nggak ada. Tanpa pacaran pun berduaan nggak boleh. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, jangankan pacaran ya, sholat berjamaah di tempat khusus berduaan laki-laki perempuan nggak boleh. Nggak ada apa-apa coba. Sama-sama berjamaah, sama-sama sholat, nggak boleh. Sehingga ya memang ada pengecualian ya, seperti kasus Ummul Mukminin Aisyah ketika tersesat ya, kalau dibiarkan nanti dia nggak tahu jalan pulang. Nah itu kondisi-kondisi darurat dan itu bukan pacaran, bukan. Efek yang lain biasanya orang itu ketika pacaran apalagi masa kini itu mungkin pertama dia bisa berupaya menjaga diri katanya supaya tidak jatuh perzinaan. Dia kira yang haram cuma zinanya saja, padahal permulaannya itu juga sudah diharamkan. Tadi berdua-duaannya, pandangan mata ya, dengan disertai mencari kelezatan mata itu juga sudah
dilarang, diharamkan. Jadi mulai ibarat karya tulis itu mulai dari kata pengantarnya, yakni tatap menatap berduaan, ya. Kemudian ada pendahuluan bab 1, bab 2 sampai kesimpulan itu sudah nggak boleh semua lah. Jadi jangan dibuka walaupun bab kata pengantar untuk kasus perzinaan ya termasuk pacaran ini. Jadi seperti itu. Nah kalau tetap ngotot aja, tadi beritahu itu, kalau engkau memang cinta ya lamar, datangi orang tuanya. Itu akan lebih baik. Kalau tidak, Allah tidak akan persatukan kalian dalam kebaikan. Nah, coba di situ apa itu ada kaidah itu, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Nah itu sampaikan, siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya sampai, dia akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu. Enggak sabaran. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih mengokohkan cinta itu selain pernikahan. Enggak ada. Pernikahan yang dilandasi oleh ketakwaan itu yang bisa mengokohkan cinta. Kalau tidak, itu justru Allah haramkan, Allah cegah dari dia mendapatkan apa yang dia cintai. Banyak kasus begitu, baik yang muslim maupun yang non muslim. Saya nggak mau nikah, kenapa? Nikah itu sering berujung kepada perceraian. Terus apa yang dia lakukan? Kumpul kebo. Dikiranya kalau kumpul kebo itu bisa abadi, ternyata enggak. Suaminya akhirnya jadi gay. Ya Allah. Jadi bisa seperti itu. Dan mungkin ya banyak ya hal-hal yang bisa kita sampaikan dari berbagai sisi. Cuma tadi sekali lagi saya katakan memang tidak mudah kalau sudah namanya jatuh cinta, itu nggak mudah. Makanya para pemirsa sekalian hindari itu. Hindari. Kadang sudah terlanjur cinta, melamar ditolak itu aja juga sudah susah ya. Susah. Makanya jangan memberikan harapan palsu. Kita nggak pacaran lah tapi nanti engkau kunikahi ya. Ada yang kadang begitu. Kenapa nggak langsung aja sudah ngomong ke orang tuanya, dilamar. Setelah dilamar ya nikahnya nanti kah, kapan kah? Insya Allah lebih selamat. Begitu mungkin Siraj. Mungkin antum yang bisa jawab nih, yang lebih muda nih. Jadi intinya terus memberikan pemahaman yang benar ya Ustaz ya kepada mereka gitu kan ya, sehingga